Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor. Hari ini saya didampingi oleh Bapak Dandim 0621, Bapak Syukur, dan dari Wakapolres Bogor, juga dari Dishub dan Satpol PP. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan PSBB atau perpanjangan tahap 2. Beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana PSBB ini bisa efektif dan terus melaju, dan alhamdulillah agak sedikit melandai hari ini. Jadi kondisi COVID di Kabupaten Bogor pada saat positif pertama adalah terjadi di wilayah dekat dengan DKI Jakarta, yaitu di Bojonggede, dan wilayah-wilayah merah itu adanya di perbatasan dari Jakarta. Nah, untuk kasus positif selama pelaksanaan PSBB ini kita ada peningkatan yang cukup signifikan. Kenapa akhirnya kita laksanakan PSBB kedua dan akhirnya PSBB ketiga? Karena di dalam kurvanya pada saat lebih tinggi itu ada di bulan April, dan bulan April kita sedang melaksanakan PSBB pertama. Lalu PSBB kedua agak sedikit, dan PSBB ketiga mudah-mudahan ini melandai. Kami berharap bahwa PSBB ini dilaksanakan dengan betul-betul dan didukung oleh masyarakat. Sebab pada intinya PSBB ini adalah untuk menyelamatkan dan untuk menjaga masyarakat, bukan untuk mengekang masyarakat. Sehingga PSBB ini harus didukung oleh semua pihak, tidak hanya didukung oleh para petugas di lapangan, tidak hanya didukung oleh Satgas COVID, oleh Satgas Siska, tetapi didukung oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat. Berharap di selain COVID yang kita jaga, ini juga kita menjaga Lebaran. Lebaran ini dikhawatirkan terjadi pergerakan masyarakat yang cukup signifikan. Artinya, kami juga melarang untuk melakukan mudik baik dari Bogor ke DKI atau Bogor ke luar Jawa ataupun kemanapun, maupun dari luar Jawa ke dalam Kabupaten Bogor, ataupun dari Jawa sendiri ke dalam Kabupaten Bogor. Artinya pergerakan masyarakat harus betul-betul dipantau sehingga COVID-19 ini tidak terus menyebar di Kabupaten Bogor. Bahkan tidak hanya mudik antar daerah yang dilarang, tetapi mudik antar kecamatan juga sebaiknya juga ditunda dulu, ya, karena akan sedikit berbahaya sekali ketika mudik dari zona merah ke zona hijau atau ke zona kuning. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan tingkat naiknya virus COVID-19 ini. Ini kita harapkan tidak terjadi di Kabupaten Bogor, sehingga mohon kerjasamanya dari masyarakat untuk jangan dulu mudik atau bersilaturahim selama masa pandemi belum turun. Jadi kita inginkan masyarakat patuh dan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah. Ya. Untuk kasus positif, hari ini pertambahannya adalah 3 kasus perempuan berusia 47 tahun, Kecamatan Jonggol, laki-laki berusia 29 tahun, Kecamatan Sukaraja, dan perempuan usia 64 tahun, asal Kecamatan Cilengsi. Seluruhnya adalah Kecamatan Cibinong. Untuk sembuh sebanyak 3 kasus positif yang PDP semakin hari mungkin kita juga semakin meningkat, ya, karena sekarang ini sudah mencapai kasus COVID-19, jumlah rekor pendataan di COVID-19 di Kabupaten Bogor ini sudah mencapai 2.983, ya, termasuk PDP dan ODP. Untuk pembatasan sosial berskala besar kali ini adalah kami ingin terus mengedukasi masyarakat, juga terus mendisiplinkan, ya. Jadi kalau PSBB 1, PSBB 2 masih bersifat kita masih bisa memberikan kepada masyarakat edukasi, ya, persuasif. Tetapi selama 2 kali persuasif ternyata masih juga banyak yang bandel, sehingga dalam PSBB ketiga ini kita akan lakukan pengetatan yang lebih jelas dan tegas. Artinya ketika tidak menggunakan masker atau melakukan aktivitas berkerumun dengan jumlah lebih dari 5 orang, ini akan ada teguran lisan tertulis, juga kerja-kerja sosial, dan denda
100.000 sampai 250.000. Ini kita juga menduplikasi dari pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Selain melaksanakan aktivitas, juga ada melaksanakan aktivitas pembelajaran di sekolah ataupun di institusi pendidikan. Tentunya ini juga sama akan ditegur lisan dan tertulis, kerja sosial dan denda 100.000 sampai 240.000. Lalu tempat kerja yang tidak dikecualikan namun masih melakukan aktivitas di tempat kerja, akan ada penyegelan sementara tempat kerja atau kantor dan denda 1 juta sampai 10 juta. Tempat kerja yang dikecualikan namun tidak melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 akan dilakukan teguran tertulis dan denda 5 juta sampai 50 juta. Dan rumah makan atau usaha sejenis yang tidak melakukan pelayanan take away atau tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 akan dilakukan penyegelan tempat usaha atau denda 5 juta sampai 10 juta. Aktivitas konstruksi yang tidak melaksanakan pembatasan dan pencegahan penyebaran COVID akan didenda 10 juta sampai 50 juta dan penghentian sementara dan disegel. Hotel yang memfasilitasi aktivitas kerumunan orang akan disegel atau denda 25 juta sampai 50 juta. Dari pengendara ataupun pengemudi angkutan dan pribadi yang tidak membatasi penumpang 50% dari kapasitas dan tidak menggunakan masker akan dikena kerja sosial, membersihkan fasilitas umum dan denda 500.000 sampai 1 juta. Pengendara motor pribadi atau angkutan roda 2 berbasis aplikasi yang mengangkut penumpang dan tidak menggunakan masker akan dikenakan kerja sosial, membersihkan fasilitas umum dan denda 100.000 sampai 250.000. Aktivitas keagamaan dilakukan di rumah. Dan tentu ketika di luar dalam masa pandemi ini akan ada teguran lisan dan teguran tertulis. Saya berharap masyarakat juga paham akan aturan yang kita keluarkan dan tetap juga menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, jaga jarak, lakukan protokol kesehatan, tidak mudik. Pencegahan wabah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama melawan corona.